Halo, selamat sore. Salam 123. Yes, yes, yes. Kalian mungkin sudah lagi siap-siap bikin laporan dan mau pulang dan siap-siap meeting, ngobrol sama atasan. Hari ini saya mau membagikan satu hal, cara mempromosikan suatu produk. Tetapi sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya Indra 64, berbagi tentang sales dan juga tentang bagaimana kita mengembangkan bisnis kita dalam dunia pekerjaan sales dan juga mengembangkan bisnis perusahaan dalam dunia bekerja. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung saya dan yang sudah subscribe dan yang sudah memberi komen yang membuat saya jadi semangat untuk bikin konten, dan saya memberikan hal-hal yang tentunya sesuai dengan pengalaman saya dalam dunia sales. Saya memberikan hal ini bukan saya karena hebat, tetapi ini adalah cara saya ketika saya menghadapi, ketika saya bekerja, ketika saya keluar kota, dan ketika saya membuat suatu, dalam arti kata ditugaskan sama manajemen untuk mempromosikan suatu produk saya. Saya berbicara tentang promosi suatu produk dalam suatu daerah ketika kita mengembangkan produk kita yang baru dikenal, belum diketahui orang banyak. Tentunya itu harus bekerja keras. Saya bicara tentang dalam arti kata kita melakukan promosi dengan biaya murah. Tentunya kita bisa membuat kaos. Ini kaos dari produk saya untuk produk smartphone. Tadi kita sudah belajar, kita tampilkan beberapa model kaos yang dulunya kaosnya seperti ini, dan ketika kami menaik kelas dalam arti kami mau menjangkau produk kami dengan dalam dunia smartphone, kami harus berubah konsep, desain, dan model juga, karena smartphone tentunya di dunia mobile phone kebutuhan banyak dan harga terjangkau, jadi kami harus melakukan promosi. Promosi banyak hal bisa digunakan dalam suatu daerah lewat radio. Tentunya teman-teman bisa cek di suatu daerah radio frekuensinya berapa, satu bulan biayanya berapa, satu minggu mau berapa kali tayang. Biasanya itu ada jam-jam tayangnya yang murah dan yang mahal, jadi teman-teman bisa cek. Itu satu. Kedua, media koran lokal. Biasanya teman-teman bisa tanya koran lokal sama customer, sama agen di suatu daerah. Tanya harga satu bulan berapa biayanya, dengan ukuran 2x100 atau 3x100. Itu biasa ada ukurannya. Mau warna atau tidak warna, di situ akan tercantum suatu produk dan merek kita, merek kalian, dan tercantum agen yang memegang produk tersebut dalam suatu daerah. Itu bisa lewat koran, mau warna atau tidak. Biasanya itu dilakukan lewat warna supaya kelihatan bentuknya, modelnya, dan ada juga yang tidak warna, biasanya itu lebih murah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga melakukan kalau sekarang di media sosial, mengiklankan produk kalian. Tetapi saya kurang mengerti di dalam media sosial efektif atau tidak efektif. Biasanya kita bicara untuk di perkotaan mungkin efektif, tetapi untuk di kabupaten atau kota, di kabupaten atau di pinggiran, itu biasanya mereka radio atau koran, atau juga bisa jadi lewat promosi brosur, dan seperti mungkin beli produk ini dapatlah kaos atau seperti ini. Nah, bisa jadi dalam dunia banyak hal bisa memberikan suatu promosi kaos. Ketika ada event-event tertentu, bisa diberikan ke toko untuk dalam satu hari memakai kaos produk kita. Di situ orang bisa melihat bahwa ada produk di toko tersebut. Dan ini sangat mudah dan sangat menunjang penjualan, karena ketika saya mulai bekerja dan ditugaskan sama perusahaan, saya sudah melakukan hal itu. Dari sisi penjualan itu ada efeknya. Dari sisi
pemilik toko itu sangat senang karena nama toko mereka terkenal dan produk yang mereka pegang itu banyak permintaan yang mereka menghubungi mereka. Banyak orang yang menghubungi mereka ketika mereka bertanya bahwa produk ini adalah toko saya yang pegang. Berbicara tentang promosi tidak sampai di situ saja, harusnya kita juga membagikan brosur-brosur atau kita pasang baliho bisa jadi, atau kita pasang neon box yang kecil di depan toko, dan bisa jadi kita pasang spanduk di depan toko. Tentunya itu harus ada izin dari pemerintah setempat, Pemda setempat. Dan kita bisa juga melakukan ada acara sesuatu, kita bikin promo dengan harga yang diskon. Dari sisi itu biasanya yang dulunya produk tidak terkenal, produk kita yang tidak terkenal, dengan adanya iklan di radio, iklan di koran lokal, juga ada promo event pameran, juga ada pasang spanduk, juga ada pasang neon box atau mungkin baliho kecil. Itu biasanya penjualan kita itu ada efek peningkatannya. Di samping itu dari manajemen, tentunya dari sales bisa meminta masukan kendalanya di mana dan kenapa penjualan tidak baik atau kenapa penjualan bisa naik. Jadi kita bisa mereview sebagai seorang sales. Dari sisi promosi kita merasa dalam arti kata kita bisa bersaing. Maksud saya bisa bersaing gini. Jangan merek lain lakukan dulu baru kita ikutan. Jadi itu tidak efektif. Lebih baik kalau itu sebagai sales atau bahasa saya merasa peluang untuk melakukan hal itu adalah efektif dan tidak melakukan biaya yang begitu besar, kita bisa lakukan hal itu kepada manajemen kita, memberikan ini. Promosi sangat membantu dalam sisi penjualan dan itu akan sangat efektif. Beda sebelum tidak promosi, karena kita perusahaan baru, merek baru, orang akan belum terkenal, belum memahami, belum apa produk ini, seperti apa kualitasnya. Di sisi lain kita bisa juga dicantumkan di koran itu, koran lokal, bahwa service center atau pemegang agen bisa hubungi di tempat tersebut. Nah, saya bicara promosi ini adalah ketika bapak-bapak yang memiliki perusahaan atau kita sebagai orang kerja di sales, ketika Anda bekerja untuk luar wilayah, luar kota, itu sangat efektif ketika untuk berbicara untuk promosi untuk biaya yang murah. Jadi Anda bisa bayangkan ketika perusahaan yang kita bangun mulai dari awal dengan budget pas-pas, tetapi kita bisa membagikan ide-ide yang smart kita supaya bagaimana meningkatkan penjualan. Dalam hal ini tentunya untuk produk yang baru, saya bicara untuk produk baru, beda dengan perusahaan yang besar. Tetapi saya bisa lakukan hal itu dengan tentunya dengan saling komunikasi dengan customer, pelanggan di daerah, bagaimana maunya Bapak Ibu ketika kami mendukung promosi atau iklan di koran lokal, juga apa yang harus dikerjakan. Tentunya bisa juga kita bertatap muka. Dulunya 4-5 tahun kami bertatap muka atau kami bikin acara untuk makan bersama, silaturahmi, dan itu sangat efektif. Jadi kita bisa mengetahui kendala apa saja di lapangan customer kita, pelanggan kita ketika menjual produk kami. Jadi itu harus dilakukan. Jadi bukan hanya menjual, jadi memberi promo atau potongan diskon, tetapi sebagai prinsip, sebagai distributor kita harus juga mengetahui apa permasalahan di lapangan. Tentunya itu sangat, menurut saya sangat, mereka senang sebagai pelanggan, customer, kita mendengar masukan dari mereka. Jadi mereka sangat menghargai karena mereka menjual produk kita, karena itu butuh masukan juga. Jadi hal itulah yang membuat hubungan kita antara perusahaan atau distributor dengan pelanggan kita menjadi akrab atau cair dalam suasana bisnis. Jadi ada take and give-nya, dan kita bisa lebih mengenal
lagi prinsipal atau disiplin dengan para pemilik toko atau pelanggan. Promosi adalah suatu sarana untuk menciptakan penjualan yang banyak, juga untuk menikmati keuntungan yang banyak. Tentunya dari manajemen harus memperhatikan dan mengurangi budget atau maksud saya adalah tidak begitu besar, tetapi kita boleh besar, tetapi dengan lebih awal kita mengurangi promosi-promosi yang besar, tapi lebih baik kita melakukan hal-hal yang efektif sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Itu yang saya pernah kerjakan ketika saya menjadi sales luar kota dan melakukan hal-hal yang promosi. Kepada teman-teman sales, ketika Anda punya ide, salurkanlah kepada manajemen apa yang Anda dapatkan, atau kompetitor apa yang mereka kerjakan, salurkan ide Anda dan lakukan hal-hal yang mulai dari awal. Jangan mengharapkan perusahaan untuk melakukan promosi besar-besaran tetapi dengan penjualan sedikit. Jadi itu agak, maaf kata, penjualan promosi besaran tapi penjualan sedikit, jadi ada sedikit kerugian. Lebih baik kita promosi sederhana tetapi penjualan bagus. Itu berarti penempatan promosi kita sudah pas untuk melakukan dalam arti kata mempromosikan produk kita. Dalam hal inilah, dalam sisi kalau ditanya kenapa tidak sebagai manajemen tidak ada marketing support yang melakukan hal itu, dari sisi ini kita sebagai sales harus merangkap apapun yang diperintahkan sebenarnya kita harus bisa, karena itu ada suatu pengalaman, karena pengalaman itu harganya sangat mahal, dan lewat kesalahan atau bisa jadi dengan kapasitas kita bekerja ada banyak kekurangan dan mungkin kita tidak, tapi kita belajar dari orang-orang yang customer kita, pelanggan kita di luar kota. Nah, untuk saat ini yang saya bisa ceritakan bagaimana kita mempromosikan produk kita yang baru untuk kita menjangkau untuk di luar kota, tentunya yang sangat efektif, yang sangat mudah. Waktu berjalan, manajemen bisa memutuskan apa yang langkah-langkah yang berikutnya, apa yang kalian inginkan, dan bagikan strategi lebih besar lagi, lebih luas lagi. Jadi itu saja dari saya sebagai berbicara tentang promosi. Selebihnya dan sekurangnya itu cara saya bekerja. Mungkin cara Bapak Ibu atau teman-teman yang punya sales, silakan. Saya cuma berbagi ketika saya memiliki tanggung jawab, responsibility dalam dunia kerja. Dan terima kasih yang sudah lihat channel saya di Indra 64 tentang sales, tentang strategi apapun, promosi atau keluar kota. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel saya, yang sudah subscribe. Kiranya kalian diberkahi dan apapun kebutuhan kalian diberikan seluas-luasnya apa yang inginkan. Dan kiranya sampai akhir tahun ini saya mencapai 500 subscriber, dan tahun depan bulan Juni saya mencapai 1000 lebih subscriber supaya saya bisa dimonetasi oleh di YouTube. Terima kasih, kiranya kesehatan kalian menyertai kalian, keberkahan rezeki melimpah atas kalian. Salam dari saya 123. Yes, yes, yes. Selamat sore.